Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Muhammadun ashraful arabi wal ajami, Muhammadun khairu man yamshi ala al-qadami. Ya Rabbi Muhammadun jubila zinatuhu, Muhammadun lam yazal nuran min al-qidami. Ya Rabbi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi bi-fadli hadratil ghaib wal amin jadal mustafa salih wa ila hadratin nabiy mustafa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa azwajihi wa ahli dhurriyyatihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa awliya'i shuhada'i salihin wa hasuna ulaika rafiqa wa sallallahu hakim ali bin ahmad jabal subhanahu wa ta'ala bin al-ahsan jamal Semua Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi, semua Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Habsyi, semua Habib Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Habsyi, semua Habib Muhammad bin Ahmad bin Abdul Qadir Segaf, semua Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Segaf, semua Habib Ali bin Husain Al-Attas, semua Husain Ali Al-Attas, semua Habib Nabi bin Al-Attas, semua Habib Salim bin Jindan, semua Habib Nawfal bin Salim bin Jindan, semua Habib Husain bin Al-Adhu, semua Hasan Ahmad Al-Haddad, semua Habib Bakar Qasif wa Rasulullah wa jami'il muslimin wal muslimat wa mu'minin wa mu'minat wa walidina wa walidikum wa sallallahu alaihi wa sallam kitab syaibul ilahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, puja dan puji kita tujukan kepada Allah. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Habibuna A'lam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang mudah-mudahan hadirnya kita semua di majlis ini, duduknya kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tambahan amal ibadah kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan baik di majlis ini ataupun di majlis yang lainnya senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Dan ibadah Allah, menyambung daripada pelajaran sebelumnya, yakni masuk ayat 141 sebagaimana yang sudah antum sama pegang gambarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Tilka ummatun qad khalat, dijelaskan bahwasanya mereka itu adalah umat-umat yang telah terdahulu. Jadi mereka ini sudah mendahului kita dan kita tinggal mengambil contoh.
imma contoh daripada perbuatan mereka kalau tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun adalah mereka yang mendahului kita, tidak ada kewajiban kita untuk mengikutinya. Ya. Jadi sebagaimana yang banyak kita jumpai di Indonesia, di negeri kita tercinta, ada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh mereka pendahulu kita. Kemudian kita ikuti sampai dengan saat ini, atau yang lebih dikenal dengan tradisi budaya ataupun juga kearifan lokal. Bagaimana Islam menyikapinya? Islam tidak anti dengan budaya. Jadi kalau ada yang mengatakan seakan-akan Islam itu anti dengan budaya, yang bicara seperti itu mereka tidak paham dengan agamanya. Islam tidak anti dengan budaya selama budaya tersebut, tradisi tersebut, kearifan lokal tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama. Ya. Bahkan sejarah mencatat mereka yang ikut menyebarkan ajaran Islam di tengah-tengah Indonesia tercinta justru mengajarkannya itu mengenalkan Islam lewat daripada budaya yang ada. Jadi selama tidak bertentangan, maka Islam tidak anti dengan budaya. Kalaupun ada yang bertentangan antara budaya dengan syariat agama, maka budaya itu boleh diubah sesuai dengan syariat agama. Bukan syariat agamanya yang harus ikut dengan budaya. Ya. Jadi laha ma kasabat wa kum ma kasabtum. Untuk mereka, artinya untuk umat-umat yang terdahulu, maka buat mereka adalah amal-amal mereka. Wa kum ma kasabtum, dan buat kita nanti adalah amal-amal kita. Ya. Jadi apa mereka yang mendahului kita, perbuatan mereka mendahului kita nggak akan diminta tanggung jawabnya. Kalau di kita mungkin lebih dikenal dengan istilah hukum karma. Apa yang kita buat itu apa yang kita dapat. Kalau kaidah mahfudhah mengatakan mayyarah yahsud, barang siapa yang menanam dia akan menuai. Atau ada kaidah lain mengatakan al-jaza min jinsil amal, perbuatan itu yang kita dapatkan adalah sesuai dengan apa yang kita perbuat. Jadi kemudian dijelaskan wa tus'aluna amma kanu ya'malun. Karena kita punya tanggung jawab amal kita masing-masing, maka kita gak akan ditanya tentang amalnya mereka yang sudah mendahului kita. Maksudnya kita itu gak akan pernah dihisab tentang amalnya saudara kita. Nanti ketika kita berhadap kepada Allah, yang Allah minta tanggung jawab adalah amal kita, bukan amalnya saudara kita. Allah nggak akan nanya bagaimana amalnya si fulan kepada kita, enggak. Yang Allah akan minta tanggung jawabnya adalah amal kita. Jadi salah satu pengertiannya, kita nggak usah sibuk dengan amal saudara kita. Kalau bahasa betul bilang masing-masing dewek-dewek. Betul, tapi kita punya kewajiban untuk mengingatkan. Ya. Ini kadang-kadang di negeri kita tercinta agak-agak acuh di bahasanya. Ketika ada seorang menyampaikan ini boleh, ini tidak boleh, kemudian ada yang mengatakan
nggak usah ngomong kayak begitu, emang lu Tuhan. Dia begitu. Kayak kemarin, masa sekelas yang katanya pimpinan pondok, pimpinan pesantren yang lagi heboh saat ini, apa bu? Mak kalau begitu paham deh. Pokoknya kalau yang ramai di sosmed sama di TV mau bosen, mak duluan kan? Iya. Oh, mak kalau udah gosip, ya Allah kan baik. Ya. Ada omongan orang bijak gini. Kalau mau putusin dosa orang jangan tanggung-tanggung. Jangan cuma isunya doang. Sekalian baju kotor cuciin sekalian. Ya. Saya sempat nonton sedikit videonya ketika dia mengatakan dia menanggapi pendapat daripada MUI, wallahu a'lam, MUI pusat atau MUI setempat yang mengatakan haram untuk memasukkan anak-anaknya sementara ini ke pesantren tersebut. Kemudian dia mengatakan, loh, MUI itu siapa? MUI itu cuma LSM. Kok berfatwa? Emang itu Tuhan? Kok sekelas yang katanya pimpinan pondok yang paham luar biasa pemahamannya? Ketika ada ulama atau ini majelis ulama itu ketika berfatwa bukan dari satu ulama tapi sekelompok ulama. Apakah betul saat ini kita mengatakan sesuatu, oh ini haram dalam Islam, kemudian ada yang mengatakan emang itu Tuhan berani mengatakan haram atau tidak? Memang bahasa yang paling banyak digunakan kebenaran hanya milik Allah, betul. Saya setuju, kebenaran hanya milik Allah. Tapi jangan lupa, Allah melewati daripada nabi-nabinya, kemudian diteruskan daripada ulama-ulamanya sudah mengasih tahu mana yang benar dan mana yang tidak. Jadi kita sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad, berdasarkan dengan apa yang kita baca, yang kita ketahui, yang disampaikan kepada kita, mana yang Allah tentukan haram dan tidaknya, kemudian kita ikut menyampaikan, maka itu juga satu kewajiban buat kita. Gitu. Nggak bisa dikatakan emang itu Tuhan, boleh mengatakan haram atau tidak. Ya, kalau pesantren kalau biasa deh, kalau dia lebih oknum. Saya sempat nonton ada 3 atau 4 khutbah, ada 3 atau 4 khatib, entah dalam jumlah atau apa saya nggak paham. Saya pikir waktu nonton pertama itu satu kesalahan ucap, karena yang namanya khatib salah ucap itu biasa, termasuk juga saya. Kita semakin banyak ngomong, kemungkinan besar semakin juga salah ucap itu ada. Tapi ternyata yang saya tonton bukan 1, 2, 3, 4 kalau saya nggak salah. Dan ini sangat fatal buat ajaran Islam. Ini sudah sangat fatal. Ya, dibandingkan dia mengatakan mengucapkan asal yang dipakai gaya Yahudi segala macam itu, saya nggak paham. Ini lebih fatal. Apa yang dia bilang? Khatib saat itu mengatakan qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Apa artinya? Dia mengatakan bahwasannya Rasul berkata dalam Quran. Kalau kita biasanya ahli sunnah wal jamaah dan semua umat Islam sepakat bahwasannya ketika mendapat Allah Ta'ala, kalau ingin menyampaikan tentang ayat Quran, maka kita mengatakan Allah Ta'ala, Allah yang berfirman. Kalau ini enggak, dia mengatakan Nabi Muhammad berkata dalam Quran, seakan-akan dia ingin menyampaikan kepada umat Islam Indonesia dan dunia lewat sosial medianya bahwasanya Quran itu adalah dikirat daripada baginda Sayyidina Muhammad alaihi salatu wasallam. Ya. Makanya alhamdulillah pemerintah cepat tanggap membentuk tim untuk mengusut daripada pondok ini. Mereka yang meyakini bahwasanya Quran datangnya dari Nabi Muhammad tapi bukan dari Allah sudah keluar daripada Islam.
Seakan-akan dia itu mengatakan bahwa Quran itu bikinan Nabi. Bisa jadi mengatakan kalau Nabi atau sahabat bukan bikinan Allah, bahwa iya atau tidak. Ya. Padahal dalam bahasa Quran banyak dicontohkan bahwasanya Nabi Muhammad ketika menyampaikan satu ayat mendapatkan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya jauh-jauh ada sampai orang buat begini, yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang haid. Apa jawab Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tidak menjawab saat itu. Turun perintah Allah, kemudian Allah katakan kepada Nabi Muhammad, "Qul." Apa itu qul? Qul itu fi'il amr, artinya kata perintah. Kalau kata perintah itu maknanya ada dua pelakunya. Yang pertama yang memerintahkan, yang kedua yang diperintahkan. Qul, katakan. Siapa yang kasih perintah? Allah. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Gua Allah, katakan hati itu beryakin. Jadi untuk menjawab pertanyaan sahabat tadi itu, Nabi Muhammad menunggu daripada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Turun firman Allah. Kalau Quran yang bikin Nabi Muhammad, terus Nabi Muhammad mengatakan, "Qul." Ayo katakan, Nabi perintahkan untuk bicara kepada siapa? Ya. Ini satu pelajaran buat kita. Orang tua, ingat-ingat. Orang tua harus lebih paham daripada anaknya soal agama. Orang tua harus lebih hebat daripada anak tentang agama. Kenapa? Karena orang tua yang akan dicontoh oleh anaknya dalam beragama. Jadi jangan sampai ibu bapak niatnya baik mau masukin anak ke pondok, niatnya khair mau masukin pondok, tapi kita nggak tahu nih pondoknya ajarannya apa. Kita nggak paham deh pondoknya metodenya bagaimana. Kita nggak tahu ini pondok mazhabnya seperti apa. Ya. Saya sebut putak sampai sekarang masih belajar, masih bodoh, masih nggak ngerti apa-apa. Ibu sedikit, lalu tuben ada yang mengatakan aliran mazhab Soekarno, deket, ngerti. Bapak cinta dengan beliau, kita cinta dengan beliau. Beliau presiden pertama, tapi jangan masukkan beliau dalam imam mazhab. Apa standarnya Soekarno jadi imam mazhab? Ya. Ya jangan kita yang masih polos, cuma ikut-ikutan. Oh, disuruh katanya pondoknya bagus, fasilitasnya bagus. Bapak bawa anak bapak nggak ngerti bagaimana metode ajarannya, bagaimana akidahnya, bagaimana mazhabnya. Niat kita baik, ternyata sampai di sana mendapatkan anak kita pelajaran yang tidak sepantasnya, yang banyak menyimpang dari kita punya ajaran agama. Walhasil nanti anak kita selesai dari pondok, dia bukan jadi ahli agama, tapi mungkin jadi orang yang ahli dalam mengingkari ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Ya, baik. Makanya mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah jaga keluarga kita, Allah jaga anak-anak kita dari pemahaman-pemahaman yang bisa menyesuaikan umat Islam, dan kita akan senantiasa mendukung pemerintah untuk menindak tegas setiap lembaga-lembaga pendidikan yang betul-betul sudah menyimpang daripada ajaran baginda Sayyidina Muhammad SAW. Ya, jadi buat kita kesimpulannya, Quran itu datangnya dari Allah, diturunkan kepada baginda Sayyidina Muhammad melewati daripada malaikat Jibril. Jadi Quran bukan bikinan dari Muhammad, fitnah, dusta keluar daripada Islam mereka yang mengatakan bahwasanya Quran adalah bikinan baginda Sayyidina Muhammad SAW. Baik. Saya qulu sufaha'u minan nas. Kemudian mereka akan mengatakan siapa mereka, yakni orang-orang yang kurang akalnya, ya, minan nas, daripada manusia. Apa yang mereka katakan? Ma wallahu an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Ya. Jadi mereka itu yang kurang pemahaman, yang kurang akal, akan mengatakan apa yang membuat mereka. Ya. Siapa itu mereka?
yakni baginda Nabi kita Muhammad SAW, ya, apa yang bikin mereka kemudian berpaling? Kalau dalam kitab dijelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan orang-orang akal di sini adalah kaum musyrikin dan juga orang Yahudi. Mereka ini penasaran, bingung apa yang bikin Nabi Muhammad dan juga kaum mukminin berpaling kiblatnya daripada yang mereka pakai selama ini, yang mereka tuju selama ini, yakni Baitul Maqdis. Mereka yang bertanya, kenapa mesti pindah? Kenapa mesti dipindahin kiblatnya? Kenapa nggak di Baitul Maqdis saja? Jadi di dalam kitab ini dijelaskan Yahudi, musyrikin, orang-orang Yahudi dan musyrikin. Dan Nabi kita Muhammad SAW, beliau termasuk mencontohkan kepada kita untuk senantiasa menyelisihi daripada kebiasaan-kebiasaan Yahudi. Tidak usah diikuti. Mereka yang awal akan senantiasa mendahulukan perasaan dibandingkan dengan hukum. Ada satu hadis dari Muhammad mengatakan begini: Inna Allah, kalau saya nggak salah, la yaqbidu ilman intidaan min al-ibad, intidaan yantadi'u min al-ibad. Allah itu tidak akan mengambil ilmu daripada hamba-hambanya Allah itu sekaligus, tapi Allah mengambil ilmu sedikit demi sedikit. Bagaimana mengambilnya? Betap dengan ulama. Allah cabut daripada nyawa ulama-ulama di tengah-tengah. Makanya kaidah mengatakan mautul alim, mautul alim, wafatnya para alim, wafatnya alim. Kenapa begitu? Karena ketika orang alim wafat, orang alim meninggal, maka dia akan bawa semua ilmunya. Kalau sudah tidak ada orang alim di tengah-tengah kita, ilmunya dibawa, maka alam akan hancur, manusia akan hidup tanpa ilmu sama sekali. Bahkan dalam dia itu dijelaskan, sampai nanti kalau sudah tidak ada ulama sama sekali di tengah-tengah kita, manusia akan bertanya dengan mereka yang bodoh. Nah, ini luar biasa. Ya. Kalau masih ada ulama di tengah-tengah, masih enak. Bapak punya masalah di kampung ada ustaz, ada kiai, ada habib, bapak masih nanya, masih enak. Kalau udah nggak ada, kita mau bingung mau nanya sama siapa. Dan mohon maaf, wakian benar. Dahsyatnya kelakuan orang-orang bodoh ketika dia ditanya, meskipun dia nggak tahu, dia akan tega untuk menjawabnya. Fasu'ilu fa'afta. Dan ada ilmu. Mereka akan ditanya dan menjawab. Jawabannya tanpa ilmu. Jadi buat kita termasuk buat saya. Saya itu ada pertanyaan tanya jawab yang saya nggak bisa jawab, saya akan mengatakan saya nggak tahu. Saya nggak mau buat itu enggak. Kenapa? Ilmu kita terbatas. Jadi untuk satu hal yang bapak nggak tahu, dia nggak tahu. Lebih aman. Ketimbang saya sok tahu, kemudian saya kata jangan gengsi, kan dia enak ditanya, masih dia nggak tahu. Saya juga gengsi, saya jawab. Akhirnya mohon jawabannya salah. Tapi yang bertanya sudah menanamkan itu dalam kepalanya. Sampai di rumah dia sampaikan kepada anaknya, istrinya, sahabatnya, dan lain sebagainya. Bayangkan berapa banyak yang akan ikut terbawa tersesat cuma karena kita yang sok tahu untuk menjawabnya. Tapi orang bodoh nggak begitu. Ya. Jawaban dia akan menyesatkan. Dan itu yang terjadi banyak belakangan tengah-tengah kita. Jadi kalau udah bicara perasaan, itu susah. Ya, apalagi yang udah dia ngomong itu seorang tokoh.
apa? Ketika dia ngomong meskipun tidak bersandar kepada ilmu, maka akan banyak yang mengikutinya. Masalah ucapan yang namanya ucapan salam dengan menggunakan bahasa Yahudi atau kebiasaan Yahudi, itu dianggap hal yang biasa, nggak apa-apa, kan cuma salam doang, kan sama assalamualaikum, wah iya benar. Seorang muslim bisa mengatakan itu sama dengan assalamualaikum. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, sampai ada yang mendukung mengatakan bahwasanya justru kita umat Islam yang mengucapkan assalamualaikum itu mencontoh daripada salam orang Yahudi. Alhamdulillah. Ya, bagaimana gitu? Kita jawab ya, kita jawab. Umat Islam tidak mencontoh daripada salam orang Yahudi dengan ucapan assalamualaikum. Dia ucapannya apa sih? Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum ya begitulah pokoknya, bukan hati. Kita tidak mencontoh kepada dia. Kenapa begitu? Karena ucapan salam alaikum sudah ada dari mulai zamannya Nabi Allah Adam alaihissalam. Coba tadi zaman sekarang ini zaman sosmed, artinya benar salah belakangan, yang penting ngomong dulu, nanti kalau salah tinggal minta maaf. Cuma masalahnya ketika dia ngomong salah kemudian naik di sosmed, otomatis yang nonton sudah banyak dan itu video bisa disebar kemana-mana, nanti yang belain juga akan ada, itu bahayanya. Kenapa kita mesti ucapin salam alaikum? Kenapa kita ucapin salam alaikum? Bahkan kita yang dicontohkan kepada Nabi Muhammad dari mulai zamannya Nabi Adam alaihissalam. Apa kita lupa dengan satu hadis yang mengatakan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum? Barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia adalah golongan kaum tersebut. Ahli hadis mengatakan, ulama mengatakan, juga mengatakan bahwasanya menyerupai di sini adalah dalam bentuk ibadah. Ya. Dan ucapan salam adalah bentuk ibadah. Kenapa? Karena kita mendoakan mereka. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Orang sekarang kalau bicara soal Arab dikit-dikit dimusuhinya luar biasa di Indonesia. Oh, antek Arab sebagainya sudah. Tapi kalau orang ngomong soal Yahudi nggak dianggap baik di Indonesia. Ya. Makanya jangan ada itu. Ya. Patokan kebenaran kita adalah ikut omongan mereka yang berdasarkan kepada baginda dari kita Muhammad SAW, bukan kepada tokohnya. Saya ulangi lagi, ada kaidah mengatakan untuk magal walaupun untuk betul. Lihat apa yang diomongi, jangan lihat siapa yang ngomong. Kita kalau udah punya patokan, melihat siapa yang ngomong, maafin, kebenaran akan tertutup dari kita. Karena biasanya yang dianggap omongannya paling benar, pertama penguasa, kedua orang kaya, betul kan? Iya. Rakyat miskin, meskipun bicara soal agama, pusat kampung yang orang nggak kenal, tapi gaji dia puluhan tahun, bicara soal agama bidangnya, ketika dia ngomong sesuatu itu bisa jadi ditinggalkan umat Islam dibandingkan dengan seorang kaya yang terkenal ngomong soal agama padahal nggak punya dasar yang dipakai omongan orang kaya. Itulah kadang-kadang kebanyakan kita. Sama juga kalau udah pejabat yang ngomong, itu pejabat pada kayak imam ketika baca Muhammad supaya alamin dari urusannya. Padahal belum tentu patokan kebenaran bukan dengan mereka, tapi dengan apa yang disampaikan oleh mereka. Dan syuf dijelaskan dalam satu kitab ini kita Qawaid, barang siapa yang memandang seorang sekadar hartanya, maka 2/3 agamanya akan hilang. Ibu bapak nih, ada orang kaya, ibu bapak engkol aja dia kaya, penguasa segala macam, atau hanya karena duitnya, 2/3 agama kita akan hilang. Kenapa? Karena ketika dia berbuat sesuatu yang salah dalam agama, kita nggak berani buat diganti. Nggak berani kan? Bapak kalau tiap hari disuruh nyari duit, Pak,
disuplai uang tiap bulan, dikasih segala macam, difasilitasi. Satu ketika dia punya salah bicara melanggar hukum agama, kita nggak berarti buat ngingetin, nggak berarti kita berkhawatir. Kalau kita ngingetin dia tersinggung, maka bantuannya akan di stop buat kita. Akhirnya kita dipermudah dengan uangnya. Makanya enggak, makanya karena Nabi Muhammad melihat bahwa katakan yang hak meskipun itu kain. Beruntung kita masih hidup di zaman saat ini, di mana di tengah-tengah kita masih banyak ulama-ulama istiqamah yang berani yang mengatakan hak itu hak, yang batil itu batil, meskipun pahit dan banyak resiko yang harus dihadapi oleh mereka. Tapi subhanallah, kita tidak pernah kehilangan ulama yang seperti itu di Indonesia. Mudah-mudahan Allah jaga dan panjangkan usia beliau semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik. Nah, mereka itu heran. Kenapa sih mesti dipindahin kiblatnya? Jadi umat Islam itu kiblatnya dulu dipindahin ke Maqdis. Kemudian Allah pindahkan kiblatnya. Pindah ke mana? Kiblatnya sekarang di mana? Ka'bah. Baik, ya. Makanya kalau kita pergi umrah atau haji, dulu biasanya umat Islam Indonesia itu suka ada sindikel ke masjid kiblatnya. Satu masjid yang punya dua arah kiblat. Artinya bukan sholatnya beda-beda, bukan. Namanya masjid kiblatnya, masjid dua kiblat. Oh, jangan-jangan di dalamnya ya ada ke Ka'bah atau Baitul Maqdis, ada pantat-pantatan atau mengagum. Enggak begitu. Artinya itu masjid dulu pernah dipakai ketika menghadap ke Baitul Maqdis, tapi ketika perintah Allah untuk pindahkan kiblat kemana? Ke Ka'bah, ke Makkah, maka itu saat itu langsung dipindahkan kiblatnya menghadap kepada Ka'bah. Sedikit soal kiblat kita. Soal kita modelnya kayak bagaimana? Allah Akbar, takbir, rukuk, yang kedal, terakhir sujud, kan begitu ya? Ada mereka yang bisa memojokkan masalah begini. Umat Islam katanya nggak boleh nyembah berhala. Emang Ka'bah bukan batu? Ka'bah batu bukan? Mudah-mudahan yang belum pernah lihat Ka'bah bisa melihat Ka'bah. Ya, lihat, pegang, nikmati. Kita jawabnya bagaimana? Bahkan umat Islam lebih dahsyat lagi nyembahnya, sampai sujud ke batu. Jawaban kita, katanya kita mau menyembah berhala, nggak boleh menyembah batu, dan kita sudah depan batu. Saya punya guru mengajarkan jawabannya dari awal pertanyaan sudah salah. Di mana salahnya? Dia gunakan kata menyembah. Kita sama Ka'bah bukan menyembah, tapi hanya menghadap. Kita menghadap Ka'bah. Fawallu wujuhakum syatral masjidil haram, menghadap Ka'bah bukan menyembah. Kalau dalam gerakan itu sujudnya, itu Ka'bah cuma jadi hadapan buat kita, kemudian sujudnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalimatnya kita perlu dipahami dulu ada kita nggak menyembah, kita menghadap kepada Ka'bah. Baik. Kenapa kemudian umat Islam menghadapnya ke Ka'bah? Kenapa nggak ke Baitul Maqdis saja? Ya, itulah yang namanya Nabi kita Muhammad SAW dan semua para anbiya, para rasul, para salihin, para auliya dan sebagainya, mereka apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ata'na. Mereka benar-benar taat. Katanya, kenapa sih masih begitu? Enggak, modelnya enggak kayak ini. Para anbiya kalau diperintahkan sama Allah, maka langsung dijalankan. Tanpa bertanya, kenapa mesti demikian? Meskipun ketika menjalankan itu, para anbiya tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Contoh, kita sekarang masuk di Dzulhijjah, ya. Insyaallah mudah-mudahan sebentar lagi kita bisa melaksanakan Idul Adha. Yang hari Rebo silahkan, yang Kamis silahkan, ya nggak jadi masalah. Ikut pendapat yang antum yakini, nggak usah sok berantem. Ya kadang ada yang bahaya udah berantem antara hukum
Islam ini kagak. Ada bocah dagelan banget nih. Enggak, jadi yang mau foto yang pokoknya silahkan. So, kita ngambil kisah Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Ismail. Ya. Ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, mimpi pertama, kedua, ketiga, dia betul-betul yakin itu perintah Allah. Dijalankan sama Nabi Ibrahim. Dijalankan. Singkat cerita, di akhir kisah kita tahu Nabi Ismail Allah ganti saat itu nggak jadi disembelih, diganti dengan hewan kibas. Ya. Baik, pertanyaannya, ketika Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim tahu nggak kalau Nabi Ismail akan diganti dengan kibas? Nggak tahu. Yang Nabi Ibrahim tahu cuma satu, ini perintah daripada Allah, maka harus dijalankan oleh beliau. Beliau nggak tahu bakal mau diganti. Itulah hebatnya para anbiya, para salihin yang punya iman kepada Allah tanpa sedikit pun keraguan di dalamnya. Contoh yang kedua, anda tahu kisahnya Nabi Musa alaihissalam? Tahu? Baik. Ketika Nabi Musa dikejar oleh raja yang begitu zalim, yakni Fir'aun, la'natullah alaihi. Begitu sampai di penghujung di pinggiran lautan, dia udah gak punya tempat mau kemana-mana. Di tempat lautan yang luas, di belakang Fir'aun yang begitu ganas dengan pasukannya. Turun perintah Allah, diperintahkan untuk tetap itu yang namanya beliau punya kayu kepada lautannya. Benar? Kan kisahnya begitu ya, tetap kayu kepada lautan. Saat itu Nabi Musa tahu nggak kalau itu dilakuin lautan bakal terbang di 12 jam? Dan saat itu Nabi Musa nanya ke Allah, ya Allah, kalau diketok apa fungsinya? Kok ada kayu? Nggak tahu faedahnya apa, nggak tahu fungsinya apa, nggak tahu hasilnya apa. Cuma yang beliau tahu cuma satu, perintah Allah jalani, di jalannya beliau, mukjizat Allah datang, belah lautan. Kita enggak. Kita kalau perintah Allah perintah Nabi, sebelum kita adit, nanyanya kebanyakan. Yuk, makan sapi, kenapa sih sapi kan mahal? Kambing kan kambing. Ya udah kambing, kalau nggak sok kambing kan nanya lagi. Kenapa sih besar kambing doang? Emang ayam agak bisa tuh dalamnya gitu. Nggak usah jauh-jauh Pak, kita ngomongin kurban. Mudah-mudahan semua yang hadir besok ikut kurban semua. Amin ya Allah. Ikut kurban ya, bukan ikut nungguin daging doang. Baik. Anda tahu nggak kalau nanti kurban antum itu akan ditabungkan di akhirat kita nanti? Benar? Benar ya? Antum kenal nggak yang namanya istilah investasi? Tahu ya? Umumnya seorang itu ketika dia investasi dia mendapatkan hasil yang baik, benar? Dan ketika itu investasi menguntungkan, maka dia akan siap mengeluarkan uang yang banyak untuk investasi itu, betul? Nah, tidak ada usaha apapun di dunia ini yang jaminan untung 100% nggak ada. Setiap usaha pasti ada untung, ada rugi. Ya, kadang naik, kadang. Ini coba analogi saja. Bapak kalau punya duit 2M, ya, Habib. Bapak punya uang 2M. Kemudian saya ajak, iya Pak, ikut saya Pak invest. Gak usah 2M, 500 juta aja. Saya presentasi begini. Nanti setiap bulan Bapak dapat keuntungan 25 juta atau 50 juta. Dengan uang 500 juta Bapak invest ke saya presentasi masuk akal, Bapak tertarik, Bapak juga meyakini itu betul dan yakin untung. Akhirnya Bapak saya gajiin dapat untung 50 juta tiap bulan. Saya tanya, Bapak ikut ya? Ikut. Karena 500 juta untung 15 sebulan, berarti kan 500 bulan udah baik modal. Selebihnya tidak akan untung doang, tapi ini. Padahal itu ada kemungkinan rugi, makanya banyak yang tertipu dalam investasi bodong dan sebagainya. Kita siap kehilangan uang kita untuk sesuatu yang belum pasti untung atau ruginya.
Tapi kita belum tentu siap kehilangan uang kita, bahkan bukan hilang, diganti berlipat sama Allah untuk investasi dengan Allah yang tidak akan pernah ada ruginya. Kenapa begitu? Karena kita kebanyakan menghitung sesuatu itu cuma sebatas dengan apa yang bisa kita lihat. Kenapa investasi dunia banyak yang ikut? Karena hasilnya kelihatan mantap, bisa dinikmati. Investasi akhirat banyak yang nggak mau karena nggak terlihat. Saat akan mohon maaf kita mengatakan yang terlihat lebih mahal, belum tentu. Tidak semua yang terlihat lebih mahal. Terkadang yang tidak kelihatan jauh lebih mahal dibandingkan dengan yang kelihatan. Pahala kelihatan nggak? Mahal nggak? Pahala kelihatan nggak? Murah nggak? Murah. Murah apa? Yang gampang. Ya. Ya, makanya ya, jadi kalau buat akhirat pilih yang cakep. Ya, terakhir Pak, kalau bapak saya suruh beli mobil depan Pak, ada mobil dua. Yang pertama maaf itu saya udah ada BMW, yang kedua ada Toyota Kijang kotak tahun 70 atau 80 yang kedua malah itu. Sampingnya ada mobil BMW masih baru tahun 2023. Bapak pilih yang mana? Itu milih yang bagus. Pilih oh, kenapa? Lebih bagus, lebih mudah, lebih prestis kan begitu. Itu memang wajar. Jadi kita kalau suruh beli kendaraan pasti yang bagus. Kenapa kalau kita suruh beli kendaraan nanti di akhirat Allah dengan wasiat umat kita pilih yang biasa? Kenapa kayak begitu? Mudah-mudahan di sini kan semuanya, di sini nggak ada yang begitu. Amin ya Rabbal. Baik, kita ambil survei, kita ambil contoh Pak. Kalau bapak datang ke tukang kambing, bapak nanya ke tukang kambing, Pak, itu kambing yang ada harganya berapa aja? Tukang kambing jawab, ada yang 3 juta, ada yang 4 juta, ada yang 5 juta. Saya tanya, yang bapak beli yang berapa? Kambing harganya 3 juta, 4 juta, 5 juta. Yang bapak beli yang harga berapa kambingnya? 3 juta. Mending kagak jadi, ada lagi. Yang 2 juta ada ya? Model potongan gitu. Ya, makanya yang malam ini kita kasih sesuatu yang menurut Allah adalah yang terbaik. Baik, singkat kan sudah menguasai. Qulillahu masyaallah maghrib yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Kenapa mau pindah? Karena semua mana arah ini adalah punya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita umat Islam diperintahkan, Nabi Muhammad perintahkan buat pindah, mau ke barat mau ke mana, kalau Allah tentukan satu tempat pindah, maka Nabi Muhammad akan pindah. Apa sebabnya? Karena satu, sami'na wa ata'na, beliau dengar dan taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Allah akan kasih hidayah ya, kepada yang Allah kehendaki dengan untuk menuju kepada jalan yang lurus. Ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau udah dapat hidayah dijaga. Udah dijaga ya, supaya kita wafat, kita meninggal dalam keadaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Karena sudah waktunya azan ya. Sudah azan. Dan sebelum kita tutup, kita bacakan salatul Fatihah. Mudah-mudahan dengan Fatihah yang kita baca, Allah senantiasa berikan kita kekuatan iman dan Islam. Allah istiqomahkan kita buat hal yang dimaksudkan. Allah jaga anak-anak kita, keturunan kita, istri kita, saudara kita, dan semuanya. Allah jadikan hidup kita bermanfaat. Allah gabungkan hajat-hajat kita dunia dan akhirat. Dan ya Allah, wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan iman, wafatkan kami dalam keadaan Islam, dan kumpulkan kami semua kembali ya Allah duduk seperti ini, tapi duduknya kami bersama dengan Nabi kami Muhammad SAW. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah.
باستقامة الفاتحة بمعجزة الفاتحة بما أوضغت عليه صلاة الفاتحة يا فرج الحم يا كاشف الضر يا من يعبد يغفر ويرحم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا في الدين والدنيا والاخره اللهم زدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا وشفاء من كل داء وسقم اللهم انا نستودعك ما سمعنا وما قرانا وما حفظنا فاعرض الينا عند حاجاتنا اليك ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وفي وتحيته وفي سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين جزاكم الله أحسن الجزاء yang baik dari Allah yang gak baik dari saya pribadi hada min fadli rabbi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.